yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ustadz Wiranto selaku para SMPT Unggul Jogja beserta staf dan Bapak Ibu guru tenaga pendidik yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semuanya, siswa-siswi, sekaligus di sini santriwan dan santriwati yang selalu saya cintai dan saya banggakan, dan insya Allah tetap di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi adhaba al-ahzan inna rabbana al-ghafur syakur. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini anak-anakku semuanya kita diberikan hidayah, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada yang tidak sehat enggak? Sehat ya? Sehat, insya Allah sehat. Apalagi sehat yang paling pol yaitu kita sehat jasmani dan rohani kita. Kalau hanya sehat jasmani banyak kelihatannya wirawiri yang pikir jalan kesana kemari, tapi rohaninya sangat banyak. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan disawanya di yaumul akhir. Anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini perkenankanlah saya untuk menderek ya, untuk bisa bersama-sama dengan anak-anakku semuanya di masjid ini, di pondok ini, di sekolah ini. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita talabil ilmi fadilatun ala kulli muslim. Bersama-sama kita mencari ilmu, yang mana kewajiban mencari ilmu adalah wajib bagi sebagai orang muslim. Muslim yang mana? Muslim. Jadi kita sudah pas, ya, sudah pas. Anak-anak semuanya di sini bersekolah mencari ilmu. Itu wajib kita sebagai orang muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Pada kesempatan pagi hari ini kebetulan kita yang saya dengan beliau sudah kenal baik ya. Dan saya juga berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Betul-betul ya, kita punya landasan ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus bisa membentuk generasi-generasi yang unggul untuk mewujudkan cita-cita para pendahulu kita, dan juga kita berkehendak bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini saya memperkenalkan diri, walaupun tidak bisa dikenalkan oleh beliau. Nama saya Joko Prianto. Karena apa? Kalau orang tua bilang itu Asmo Kinaryo Joko, orang tua memberi nama itu penuh dengan makna dan harapan. Kenapa bapaknya Pak Joko dulu nggak memberi nama Ahmad
Abdullah atau mungkin ya nama-nama yang mungkin mengandung makna Islam ya. Karena kita tahu masyarakat Indonesia itu ya, sebelum rawuh para pembawa hidayah Islam itu biasanya nek jeneng Joko Prihanto itu kalau di kampung saya, bapak saya itu senang nek di anak-anak ini jenenge Joko. Kuwi tanda mutlak laki-laki. Kalau ada anak perempuan namanya Joko, kok aneh gitu. Kalau dulu begitu, Joko, oh ini anak laki-laki saya. Priyanto, itu dimaknai Priyanto, Priyo, kuyo bener-bener anak. Jadi Joko itu ciri khas laki-laki, Priyo itu untuk menebarkan makna, meyakinkan bahwa Joko ini anakku lanang. Anto sing anteng. Nah, gimana jenenge Joko Priyanto itu anakku lanang sing bener-bener lanang gitu. Kalau di dalam makna yang saya dalam kitab gitu, wis Joko kok ditambahi Priyo, berarti saking mantepnya Joko ku yang betul-betul lanang. Ini nek Joko kok jeneng Joko terus belakangnya Joko Marianti, nah lucu ya. Makanya Joko Priyanto, Joko anakku sing bener-bener lanang sing anteng. Nah, apalagi di sini saya selaku Kanit Binmas di Polsek Mojokerto, mungkin dari bapak-bapak Ustadz ataupun beliau Bapak Janto, Pak Joko ini Mojokerto kok suwi men gak gelem sekolah kok ora kira dadi pimpinan. Yen sewu mungkin anak-anak bisa mengambil hikmah atau bisa melihat pertanda alam. Anak-anakku semuanya tahu pohon lombok cabai itu tingginya kira-kira berapa meter? Nah, paling tinggi setengah meter, 50 cm gitu. Mungkin ada yang lombok yang lebih unggul, tapi setidaknya tidak akan lebih dari 1 meter. Dan bandingkan lagi, Anda tahu pohon cemara, pohon kambil. Kambil itu apa? Kelapa. Di mana semakin tinggi pohon itu, dia akan semakin mendapat tekanan angin yang kuat. Ya enggak? Semakin tinggi pangkat jabatan secara keduniawian, itu godaan pasti makin berat, gitu. Kemudian apa lagi? Ketahanannya dia, kalau dia nggak tahan, semakin tinggi kita akan tumbang. Makanya saya berlindung seperti pohon cabai, walaupun pendek, gitu, buahnya banyak, berbunga lagi, disemprot lagi pada gandasil B kalau saya dulu ya, gandasil buah, itu nanti bisa bunga itu berbuah. Bahkan mungkin anak-anakku bisa melihat di sekitar pondok ini banyak yang nanam pohon cabai lah. Kita yakin cabai itu tidak hanya berbuah 1 kali, ya enggak? Dari bunga pertama dipetik, nanti di atasnya sudah mulai semburat merah, di atasnya ada yang hijau, di atasnya lagi ada yang sewu, ini kata bahasanya orang desa jangan disalahartikan. Di atasnya lagi ada yang pentil, ada yang langit meletek, ada yang bunganya masih kuncup gitu. Kenapa Pak Joko nggak mau sekolah, nggak mau jadi pimpinan? Saya ingin seperti pohon lombok, bermanfaat dari mulai meletek pertama buahnya, nanti besok dipetik ada lagi, di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi, nganti sing duwe lombok ini mulai mundur ke keselem. Gitu. Untuk godaannya nggak banyak, justru malah menggoda para petani. Gitu. Begitu melenyar abang lah petani tergoda, pengen metik. Tangkik rong dino melenyar nang abang gitu. Nah, saya di Polsek Mojokerto sebagai Kanit Binmas sampai sekarang. Kemudian saya tinggal, saya hanya digubuk, tapi
tapi tidak sembarang gubuk, karena di dalam gubuk ini bisa mempunyai arti dan makna yang sangat-sangat saya syukuri. Ya, namanya gubuk apa? Gubuk Asmoro. Kok ketawa? Rumah saya itu saya anggap gubuk itu gubuk asmoro saya. Saya berkasih mesra bersendau guru dengan istri, dengan punya anak satu. Ya, masih kecil disucikan, dimandikan, dibawa ke masjid ngaji, dibawakan perlak, sampai dewasa. Punya adik lagi ya karena di gubuk asmoro itu kita bina, sekolah selesai jadi anak yang soleh-soleha. Saya nggak mau punya tingkat yang tinggi, gedung yang tinggi, enggak. Takutnya apa? Ada pesawat nanti malah ketabrak pesawat. Tapi kalau hanya gubuk, gitu, gubuk asmoro ya nggak ada yang tinggi kan. Enak angin gede, aman gitu. Di situ rumah saya di Gondang Gedung Jeruk. Saya yakin nggak ada yang kenal Gondang ya. Ini ada yang dari Suriname, ada nggak? Ada yang dari Sydney. Saya di Gondang Gedung Jeruk sini saja. Saya di Polsek Mojogedang, alhamdulillah mulai tahun 2011 ada yang sudah sekolah di sini? Oh belum. Oh. Kemudian saya lahir ya di sini tahun 74. Udah berapa tahun Pak umurnya? 48 tahun, menginjak 49. Nah, wis tuwek no Pak, wis tuwek meh mantu ya. Nah, anak saya dua, yang pertama umur 24, yang kedua umur 20 tahun. Nah, yang nomor 2 putri, kita sekarang di Univet dan juga mengambil jurusan seperti beliau ini. Dia ingin amanah, dia ingin menularkan ilmu-ilmunya nanti. Karena apa? Allah sudah nanti kok baligu ani walau ayah. Nah ini jadi pancatan saya, jadi awal saya kenapa anaknya disekolahkan di jurusan kita keguruan atau pendidik. Karena apa? Saya ingat pahalanya sangat besar sekali. Bapak Ibu guru sangat besar sekali. Satu ayat pun gitu, satu keilmuan pun disampaikan ke kalian itu pahalanya sudah luar biasa. Apalagi kalian di sini mungkin 3 tahun ya, ada yang 4 tahun. Nah, 3 tahun kalian diberikan ilmu dari Bapak Ibu guru ini, itu Masya Allah pahalanya. Ya, makanya saya, motivasi saya, anak saya kuliahkan itu. Yang pertama disuruh kuliah nggak mau, suruh jadi polisi, katanya bapaknya jarang pulang. Loh kenapa jarang pulang? Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Karena kalau masuk jam 8 malam, jam 8 pagi bapak pulang, dia sudah berangkat sekolah. Karena tidak pernah melihat mungkin mau pamit sekolah, gitu, bapaknya belum pulang. Jadi dengan dan seperti itu dia mengaku jadi polisi, bapaknya jarang pulang. Padahal juga pulang, tapi pada saat-saat tertentu memang tidak harus berjumpa. Nah, kemudian yang pertama ini menjadi anggota TNI, ya, umur 24 tahun. Ada yang ingin melamar? Umur berapa paling dewasa? 15 tahun sama 24 tahun. Nah, ini seperti Datuk Maringgi sama nggak kenal Datuk Maringgi ya? Itu sengsara membawa nikmat kalau dulu itu ya. Nah, kemudian anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kenapa Pak Polisi hadir di sini? Ya. Karena Pak Polisi dulu punya cita-cita tidak tersampai, pengen masuk pondok, ya karena bapaknya Nyun Sewu
bangun tidur ngerti ini macul ya. Bapak gawe ini macul simbok buruh tandur kita ngerti ini anaknya sumben ini digadang-gadang dicita-citakan kue sumben aja niru bapak eleng. Makanya mau mondok kan sekolah tapi ben iso duwe pekerjaan yang melebihi orang tuane. Nek bapake tukang macul, simboke buruh tandur, anake sok ben nek iso ya sing duwe sawahe sing dipaculi kuwi. Ora kok terus anake melu macul kaya pake. Jadi bapak cita-citanya bagus. Ya, modal pacul anake ben duwe sing dipacul. Ya. Punya lahan itu cita-citanya. Nah sedangkan pada saat ini anak-anakku semuanya ya, ini bahasa saya seperti ini, bahasa saya tidak terlalu formal untuk menyampaikannya supaya apa? Supaya kalian ini anggap ini anakku semuanya ya, ada bahasa hati yang bisa kita terima. Okay. Nek bayi dhisik itu ada songgah-ungguh. Nek ditimbali matur dalem, nek liwat derek langkung gitu. Itu ada lagunya unggah-ungguh itu. Yang saya kalau ini mungkin ada yang dari luar kota yang tidak mudeng bahasa Jawa. Di rumah biasa bahasa Indonesia ya? Hah? Oh. Di pondok bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Arab. Ya, masalah keilmuan itu bahasa Arab bagus. Tapi saya tahunya itu alif ba ta itu yang saya nggak ketahui. Dulu saya ditanya, oh ngaji ya ini alif bengkong ini orang ngerti ya. Nah, ini alif bengkong itu apa? Ain. Itu anak-anak semuanya pada saat ini saya tadi disampaikan oleh beliau untuk memberikan materi kaitannya dengan supaya kalian ini semua terhindar daripada narkotika dan obat-obatan terlarang. Kenapa saya tidak bicara narkoba? Ya, narkotika dan obat-obatan terlarang itu tidak hanya hal-hal yang tidak ketahui, bahkan yang kita ketahui saja. Mungkin kalian pusing dikasih budrek, mungkin kalian masuk angin dikasih antangin CRG. Itu apa? Salah satu zat yang terkandung di situ termasuk untuk penenang itu sudah masuk ada unsur narkotikanya. Karena apa? Di dalam pengertiannya sendiri, narkotika itu adalah zat ataupun obat, baik yang bersifat alami, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran. Nah, kenapa saya anggap budrek? Biasanya pusing-pusing diminum budrek, kemudian lerem, kalian bisa tidur, gitu. Itu sudah termasuk ke efek penurunan kesadaran. Nah, selain itu halusinasi, kemudian punya daya rangsang yang akan timbul. Kenapa? Misalnya saya dulu pernah, misalnya ada siswa yang upacara hari Senin, ada yang pingsan. Alasannya karena pusing, ditesis, masukkan ke ruang UKS, diberi obat. Itu obat penenang untuk menstabilkan kepada si anak itu supaya dia kembali pulih, baik kesadarannya, baik mungkin ada yang pagi belum sarapan, ngelir gitu. Makanya seperti obat-obat di warung, di apotek itu memang ada kandungannya, tapi persentasenya disesuaikan dengan kegunaannya. Nah, kemudian pada anak-anak semuanya, kalian ini masa-masa remaja, masa-masa yang penuh dengan harapan,
impian, angan-angan, tetapi jangan hanya berangan-angan. Kalian juga menempuh pendidikan ini saya ibaratkan ya, kita mengukir di atas batu itu lebih sulit dibanding mengukir di atas air. Tapi kita sadari sesulit apapun kalian menerima ilmu, diberikan keilmuan di sini, itu lebih baik daripada kalian nanti besar baru dikasih ilmu seperti mengukir di atas air itu, baru pakai jari dia, belum terlihat bentuknya sudah hilang. Tapi manakala mengukir di atas batu, kalian masih kecil, diukir, diberi ilmu, diberi keilmuan yang tujuannya itu untuk manfaat di dunia akhirat, itu akan lebih bermanfaat. Karena apa? Tidak akan mudah hilang dibandingkan kita mengukir di atas batu tadi. Makanya untuk menyelamatkan kalian, di sini saya ikut mengajak pada kalian supaya sedikit tahu kaitannya dengan pengertian narkotika. Narkotika ini ada beberapa golongan. Yang pertama saya sampaikan di sini, golongan 1 seperti ganja, opium, tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi, karena di situ sangat berisiko tinggi yang golongan 1. Nah, kemudian yang golongan 2 ini yang bisa dimanfaatkan di dunia medis, dunia kesehatan. Ini saya tanya sama anak-anakku yang laki-laki, sudah ada yang sunat belum? Belum? Oh sudah semua? Sakit nggak? Oh. Ini jangan yang jauh untuk anak-anak putri ya, jangan dianggap tabu, jangan dianggap jorok ya. Karena kita diakui keislaman kita itu kalau kita sudah sunat, gitu. Orang Islam itu ada yang nggak sunat? Sunat semua. Kalau zaman kenabian dulu sunatnya umur berapa? Ada yang tahu? Udah tua-tua, umur 40 ada yang udah baru sunat. Oh berarti Pak Joko ini 48 baru sunat 8 tahun Pak. Bukan begitu. Termasuk kalau dulu Pak Joko sunat itu disuntik dulu, baru nggak terasa, baru disunat. Nah, obat yang disuntikkan untuk sunat itu sudah mengandung psikotropika golongan 2. Kemudian mungkin anakku ya, atau orang lain ada yang mau operasi, ya, di situ kakinya kenapa ya toh, kecandar kawat atau jatuh, ya, kemudian mau dijahit itu disuntik dulu supaya apa? Nanti pada saat dijahit itu tidak terasa sakit. Itu yang di rumah sakit misalnya Pak Japan, orang operasi, kenapa operasi kok nggak terasa? Tahu-tahu tidur, bangun tidur katanya pun Pak udah selesai. Nah, itu dia disuntik obat-obatan yang mengandung psikotropika sebagai penenang. Nah setelah tenang dijahit nggak terasa. Coba kalau orang operasi itu tidak diberi obat penenang, rasanya kayak apa? Bapak Ibu Ustadz gitu. Kalau kita mau operasi itu kita disuntik kasarannya ya narkoba, obat yang mengandung psikotropika, tapi di situ diizinkan oleh Departemen Kesehatan baik Kementerian dengan tujuan untuk kesehatan. Tapi kalau kalian sehat, gitu, terus di situ ada orang nyamperin, pertama nawarin ngasih, wes rasa bayar no, ini sepenak, wes sinau yang pikiran penak piye malah geleng-geleng dewi. Nah itu yang disalahgunakan. Itu yang salah digunakan, ya salah disalahgunakan, yang akhirnya bisa merusak badan kita, fisik kita, psikis kita. Sekolah akhirnya tidak bisa konsentrasi.
saatnya bangun. Di sini ada sholat lain Bang ya. Sepertiga malam dibangunin lalu sholat. Karena apa? Waktu sepertiga malam yang akhir itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita beribadah pada Allah, baik sholat, berdoa. Karena pengaruh itu, sering minum itu, sering dikasih itu, dibangunin, diajak sembahyang, nggak mau bangun. Terus di situ mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain sudah mulai lelet, temennya sudah mandi, berangkat, ini sudah mulai lelet. Nah, itulah penggunaan obat yang mengandung psikotropika yang disalahgunakan dan itu dilarang baik secara hukum maupun secara kesehatan. Ya beda lagi kalau seperti tadi mau operasi. Contohnya kalau ibu kita melahirkan kita, ya ini ada ibu-ibu ini di sini ustazah ya. Kalau melahirkan itu biasanya kan ada yang ukuran bayinya gitu, janinnya itu lebih besar. Terus tidak sedikit dari ibu-ibu yang melahirkan itu harus dibuka dulu jalannya, kemudian nanti dijahit kembali. Pada saat-saat seperti itu demi untuk kepentingan dunia medis, dunia kesehatan, zat yang mengandung psikotropika itu digunakan. Yang barang tentu itu untuk hal-hal yang baik. Maka dari itu untuk anak-anakku semuanya ini ya, kalian ibaratnya di sini sebagai tempat untuk mencari ilmu, gudangnya ilmu di sini, jangan sampai mencoba-coba dan bahkan pengen tahu. Pak Joko aja polisi, saya nggak mau pengen tahu narkoba rasanya kayak apa. Dan pengen tahu. Dan Pak Joko di sini tadi saya juga cerita dengan Bapak Ustadz. Sampai saat ini saya punya pasien dalam hal pembinaan. Dari kecil dikandani angel, dijak ngaji angel, orang tua mampu mau sekolah, cukup lulus SMA nggak mau, dia bergaul salah pergaulan. Akhirnya apa? Ketergantungan dengan obat-obatan yang mengandung psikotropika. Kejadiannya lucu. Sama istri dan banyak nganter suntik ditinggal, ya belanja, pulang belanja itu bukannya menghampiri istri dan neneknya, pulang lewat jalan lain dia nggak terasa, masuk kampung akhirnya mungkin perasaannya sudah nyampe rumah atau bagaimana, ada sepeda motor itu di utak-utik dengan kontak mobil, ya bodoh kan. Oh bawa mobil, mobilnya ditinggal, kontaknya malah dimasukin ke lubang kunci sepeda motor. Kira-kira bisa masuk nggak? Nggak bisa tuh. Kenapa dia lakukan? Ya karena di sini otaknya sudah kena pengaruh dari obat itu, menghilangkan konsentrasi. Itu salah satu ciri pengguna. Akhirnya nggak fokus, kontak mobil kok dimasukin ke sepeda motor. Akhirnya dikeroyok oleh massa. Dikeroyok itu bahasanya apa? Digerutuk bareng-bareng. Nah terus Pak Joko dibel, Pak Joko ini ada warga yang di massa, saya datangi. Saya bawa ke kantor polisi kalau di sini di Karanganyar. Dalam perjalanan saya tanya, ternyata dia tadi habis mengkonsumsi pil. Nah terus cerita ke saya lagi, transaksinya di mana, di sana Pak. Pada saat itu si sapilnya itu dibuang di kampung, itu dibuang. Pada saat banyak orang datang dicurigai dia maling. Ya karena bukan maling, ya karena tertekannya saraf pusat oleh obat-obatan yang mengandung psikotropika itu tadi. Jadinya nalar kita nggak nalar, akal kita nggak sehat. Ya karena akal nggak sehat,
apa yang dia kerjakan tidak terkontrol. Saya bawa ke kantor polisi. Nah, di sana kita mediasi, akhirnya kita rehabilitasi, bawa ke rumah sakit jiwa. Lah kira-kira ya anak-anakmu yang hadir di sini, mau nggak kalian dikumpulkan di rumah sakit jiwa? Nggak mau kan? Oh, di sini kita ini membentuk jati diri, jati mental yang baik, gitu. Dan di rumah sakit jiwa itu, wah aku mau Pak, nak dipaksa Pak. Lho sing arep paksa kuwi sapa? Rene se tengok kene. Kita tensi. Udah tensinya udah karu. Aku kita ikat, kita rehabilitasi di sana sampai sekarang. HP-nya itu sama orang tua dititipkan ke saya. Udah Pak Joko, HP ini biar sampean bawa aja dulu. Dengan maksud untuk memutus komunikasi dengan teman-temannya. Alhamdulillah ini sudah berubah jalan, bisa membantu orang tua dalam pekerjaannya sehari-hari. Tadi diharapkan pada anak-anak semuanya, entah jenis apapun, kalian jangan mudah terpengaruh. Kalian mengikuti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Bapak, Ibu Guru, Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah yang ada. Dan salah satu motivasinya di dalam meraih cita-cita ke depan, saya yakin tujuan kita adalah dunia akhirat. Di sini saya membacakan hadis di Rawahu Ibnu Majah. Insya Allah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Man jalal humuma amau wahidan amma qiraatu kafarullah ama dunyahu wa man tasya'abat bihil humumu fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi au tiyabiha halak. Yang artinya, barang siapa yang menjadikan beberapa cita-citanya pada satu cita-cita akhiratnya, maka Allah akan mencukupi apa-apa yang ia cita-citakan dari urusan dunia. Dan barang siapa yang bercabang cita-citanya di dalam urusan dunia, maka Allah tidak memperdulikan di jurang dunia mana dia akan rusak ataupun kehidupannya akan terbengkalai. Dengan demikian diharapkan kalian bisa secara terus-menerus berusaha, berdoa, husnudzon billah, berprasangka yang baik. Kemudian di situ apa yang menjadi tujuan kalian bisa tercapai dengan baik, bisa menjadi seperti Nabi Muhammad SAW, karena beliau menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik, yang mana di situ akan menjadi cita-cita luhur, baik itu dari Bapak Ibu Guru, Ustadz maupun orang tua kita. Baik, kata semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, ada yang ngatur nggak? Ada yang ngatur? Masa ngatur? Kita lanjut ya. Kemudian dampak-dampak apa yang bisa dirasakan daripada penyalahgunaan narkoba atau zat yang mengandung psikotropika itu? Salah satunya adalah dehidrasi. Dehidrasi ini itu bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit kita itu berkurang. Akibatnya apa? Badan kekurangan cairan. Jika itu terjadi terus, tubuh akan menjadi kejang, muncul halusinasi, perilaku yang lebih agresif. Nah di sini karena halusinasi ini terkadang orang salah mengartikan.
Pernah ya orang tua itu cerita, teman saya cerita, Mas tolong anakku kayak ngomong, tolong donganono, tambah nono. Lah kenapa? Lah karena kehalusinasian yang dialami itu dianggap anaknya itu kemasukan jin. Ya. Padahal dia itu sudah itu tadi. Karena pengaruh dari penggunaan itu dia berhalusinasi seolah-olah tindakan, gerakan, ucapan itu seolah ada yang mengendalikan, padahal bukan itu, bukan karena jin, bukan karena apa. Ya karena di situ orang tua nggak tahu dalam pergaulannya dia itu kena pengaruh dari temannya. Nah, kemudian kalau itu berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu akan merusak saraf otak kita. Nah setelah halusinasi ini itu tidak berhenti di situ saja. Akhirnya pengguna ini kan tadinya sehari atau 2 hari sekali, itu akan meningkat, kapasitasnya akan meningkat. Kemudian barang yang tadinya itu dikasih dia berani beli karena sudah mulai ingin. Pertamanya kan nggak ingin ya, karena pergaulan sama teman nggak tahu ya, dikasih gratis ya, karena meningkat akhirnya ingin berarti berusaha kalau nggak beli kemana lagi. Lah meningkatnya lagi kalau sudah ingin beli barangnya nggak ada, dia akan cari. Ya tadinya hanya di rumah nunggu toh ada kurir yang datang yang ngasih, karena sudah meningkat lagi dia akan cari di mana barang itu ada. Ya seperti yang tadi anak yang saya ceritakan, dia cari di luar daerah, di Sragen. Itu berarti sudah meningkat, bukan hanya halusinasi. Di situ sudah menimbulkan rasa yang tidak percaya diri, badannya sudah merasa cemas. Orang yang buat gaya pun dia sudah merasa letih, rasanya apa kok lumrah, capek. Dia akan berusaha mencari. Setelah mencari, dia kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, ya ini mohon maaf ya, anak-anakku semuanya kan sudah dibekali kan sama orang tua. Nah, kalau sudah nggak punya uang, dia melirik kanan kiri. Oh, koncoku, temanku ini kok kelihatan punya uang banyak ini, kok dikasih orang tua, kok dititipi orang tua bang. Akhirnya dia ada niat jahat timbul. Nah kalau niat jahat timbul nih, Pak Polisi udah berperan ini, dia bikinannya udah ke kriminal. Saya mau beli, uangnya nggak ada, kok temanku punya uang banyak. Pikiran kriminal keluar, ingin memiliki ya. Ini saya bukan bicara untuk mencuri ya, ingin memiliki. Akhirnya mencari kesempatan, ada waktu bisa mengambil punya temannya untuk mencukupi kebutuhan dia. Aku pengen tuh obat itu tapi nggak ada duit, teman saya kok punya uang. Akhirnya ada pikiran yang jahat masuk di sini, ingin memiliki demi tujuan tadi. Nah, jadi pengaruh narkoba itu sulit putusnya. Makanya di sini kami berharap pada anak-anak semuanya, jangan ingin tahu dan jangan sampai tahu. Gitu. Loh kok nggak ingin tahu, kok kenapa bapak kesini misalnya? Loh, dengan adanya kesini, ini justru tadi di depan saya sampaikan, baliku walau ayat, walaupun ilmuwan ini hanya 1 ayat saya sampaikan pada kalian, pada anak-anakku semuanya ini, supaya apa? Supaya hanya diketahui dan dipahami, jangan seperti itu. Nah, kemudian bahaya yang paling tidak diinginkan. Ini juga cerita, karena Pak Joko tahunya dari cerita. Sampai anak itu ya berani mencuri uang orang tuanya, berantas orang tua di lantai 2, kerja sama temennya diturunkan.
untuk dibongkar. Ya karena dia sudah pikirannya udah gak nalar, isi berkasnya orang tua itu isinya berapa rupiah nggak tahu. Setelah dibongkar dikasihnya dia sekian rupiah, dia tahu nggak isi berkas itu berapa rupiah? Nggak tahu. Ya karena apa? Akalnya sudah nggak sehat. Jadi pengaruh narkotika ini dari awal, dari kecil ini nanti akan terus meningkat, akan terus berkembang. Akhirnya uangnya dipakai poya-poya, naudzubillah min dzalik, kecelakaan. Ujungnya apa? Akibat setitik atau setetes narkotika bisa merenggut nyawa kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, dengan adanya gambaran seperti ini, marilah anak-anakku semuanya, kita jangan sampai, betul-betul jangan sampai tahu. Walaupun di sini sedikit memberikan pengetahuan ini, karena saya punya kewajiban. Kalau saya nggak menyampaikan ini, saya dayus. Ya. Berarti saya berdosa. Oh, Pak Joko punya ilmu, oh ada pengalaman di sana, kenapa nggak diturunkan, nggak disampaikan dengan tujuan yang baik? Berarti Pak Joko yang salah. Bukan Pak Polisi ya, ini saya bukan bicara masalah Pak Polisi ya. Karena kewajiban kita, wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu kewajiban kita. Pak Joko sebagai orang Muslim, saya ingat dengan dalil itu, saya sampaikan di sini berarti sudah pas. Karena kalau keilmuan itu saya pendam sendiri, saya pakai sendiri. Satu, saya dayus, wis ngerti kok gak disampaikan. Ya kalaupun misalnya ini saya sampaikan di kalangan warga atau pemuda atau masyarakat yang di situ sudah pernah ya, menggunakan, mengkonsumsi, mengalami, bahkan dia sudah mengalami resiko dari penggunaan itu, ya mudah-mudahan setelah tahu dia bisa paham, bisa bertobat dengan tobatan nasuha, tidak mengulangi lagi. Itu tujuannya Pak Joko seperti itu. Bukan Pak Joko sebagai polisi pengen, oh ini malah aku tak jadi kuliah wae, saya sekolah tak cerita wae, aku itu duit. Berarti saya di situ melanjutkan kemaksiatan. Saya tidak berharap demikian. Saya yakin kalian di sini orang tua punya cita-cita yang luhur, dengan keilmuan nanti yang diperoleh di sini itu menjadi modal kalian menghadapi tantangan dunia yang semakin, kalau boleh saya berkata kasarnya, dunia semakin gila. Gila karena apa? Gila karena perkembangan pengaruh-pengaruhnya tidak baik. Makanya sedikit banyak saya minta amal solihnya, minta bantuannya dari adik-adik, anak-anakku semuanya. Marilah dunia kita bawa kemana? 3 kita. Kalau yang di sana-sana ada gambar, ada ayat Allah yang sudah terjadi di sana, itulah untuk sebagai pengingat kita, bukan untuk ditiru, ya. Seperti mungkin remaja-remaja yang gerombol-gerombol di situ menggunakan lahan-lahan waktu-waktu yang tidak baik, itu jangan ditiru. Kenapa itu diperlihatkan pada kita, pada anak-anakku semuanya? Yaitu maksudnya itu ayat Allah ditujukan, loh seperti ini loh, kalau begini akibatnya seperti ini, supaya kita menjadi kaum yang takwa. Gitu. Paham ya? Sampai di situ jelas. Dan juga di sini saya akan sedikit menambahkan. Kalian nanti di sini akan tambah dewasa, mungkin usia SMA, dewasa nikah, punya keluarga, punya anak. Kunci, ya kunci. Di sini saya sampaikan, saya punya resep 6 perilaku yang baik, tabiat luhur di dalam kita menetapi baik itu keyakinan kita sebagai umat muslim, sebagai warga masyarakat yang baik, yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu taat pada peraturan pemerintah yang sah. Di antaranya satu adalah kita harus membudayakan rukun. Nah, dari 6, satu harus rukun.
Yang kedua, kita harus kompak. Yang ketiga, kita harus kerjasama yang baik. Dan tidak dilupakan, kita harus jujur, amanah. Jujur ini kaitannya dengan amanah. Dan di situ mujahid muslim. Saya yakin gitu, kalian sesama teman jujur saja itu sudah mudah. Dengan orang tua jujur, dengan bapak ibu ustaz, jujur itu sudah jadi mudah. Nah, kemudian sama teman harus dijaga kerukunannya, kekompakan, dan juga harus amanah. Walaupun sekecil apapun, jangan kita berusaha tidak amanah. Kemudian wujud-wujud tidak begitu. Kita wujudkan wujud-wujudnya di mana? Ya, saya yakin kalian di sini kan jauh dari orang tua, kan? Harus bersabar. Kemudian di situ kita mau prihatin tirakat yang banyak. Tirakatnya banyak kita apa? Ya waktu 1/3 malam yang akhir bangun, berdoa, sholat lain. Nah, itu termasuk wujud-wujud kita. Hemat, hidup hemat, itu masuk. Hemat, rajin, kemudian mau itu tadi prihatin tirakat yang kita jalani selama di pondok. Saya yakin dengan 6 kunci itu, ini saya terapkan adalah salah satunya. Saya sebagai bapak, sebagai orang tua, tiba waktunya sholat, anak langsung kita arahkan, ayo wudhu, sholat. Waktunya habis maghrib, waktunya habis asar, kita ada TPA ngaji, anak kita antar. Kalau perlu kita sangoni, kasih uang saku supaya berangkat mengaji. Ini termasuk upaya kita untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi anak yang baik. Itu anak-anakku semuanya. Pada kesempatan ini mungkin saya juga tidak akan terlalu banyak menyampaikan kaitannya dengan materi ini. Namun demikian, saya selaku mewakili Bapak Kapolsek dari kepolisian Sektor Mojo Gedang, saya berterima kasih dan bersyukur pada saat pagi hari ini bisa silaturahmi di sini. Dan anak-anakku semuanya yakin kalian dari beberapa alamat yang berbeda. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan kalian nanti setelah dari sini dapat ilmu yang baik, kalian bermanfaat bagi masyarakat Nusa dan bangsa. Ikhtasabu bi rahmatika lil alamin. Jadi insan yang selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di lain kesempatan bisa kita teruskan kembali. Karena nanti jam 10 saya ada mau takziah beliau almarhum Bapak Bambang. Ini dulu penjaga SD saya. Dia sudah pernah bakti, dan tadi malam Allah memanggil dan saya dapat kabar insyaallah nanti pemakaman jam 10 tidak jauh dari sini. Hanya saya tadi kesini dulu karena apa? Saya merasa punya amanah yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Tetap saya yakin apa yang saya rasakan sama dengan yang dirasakan oleh orang tua kalian. Saya ingin kalian berhasil. Saya tidak ingin kalian di sini gagal di dalam menimba ilmu, dan kedepannya kalian bisa meneruskan untuk mencapai cita-cita apa yang diinginkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokah. Apabila di sini Pak Joko, saya matur, saya Pak Joko bukan Pak Polisi ya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, tutur kata yang tidak menyenangkan. Saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
kita dengarkan sama-sama penjelasan mengenai bahayanya narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Dan ini kebetulan Pak Polisi santri ini sebentar lagi mau berpulang, maka mungkin ada beberapa pertanyaan dari santri yang akan ditanyakan perihal menghadapi kawan-kawannya nanti ketika perpulangan. Ada yang bertanya? Santri putra ataupun santri putri, angkat tangan. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Santri putra tidak ada. Santri putri sudah paham semua ini? Oh ya. Ya, sebelumnya mohon maaf, nanti dokumen fotonya dikirim ke WA saya, Mas, bisa nanti ya? Nanti tak kasih nomor saya. Anak-anak masuk mau minta nomornya Bapak. Anak saya umur 24, kalian 15. Tapi ya tak apa-apa, nek pengen kenal aku tak dolan ning ngene gubuke Pak Joko, jarine gubuk Asmori sing diterang. Ada yang tanya lagi, saya sampaikan masih ada waktu. Ya. Orang saya sih rasa pakai uang, anggap saya Bapak. Tapi bukan Bapak biologis loh ya. Ada yang tanya, Pak, saya tuh kalau ngaji, kalau sekolah di kelas sudah masuk ke warkop terus ngantuk ya, itu apa kena psikotropika, apa kena narkotika? Lah aku terus timbul sudon, wah ini isi masak ini di kasih narkotika, ini habis sarapan masuk kelas langsung tidur, ada nggak kira-kira? Ada. Tapi saya yakin itu bukan karena narkotika ya. Itu karena apa? Karena hasad dan maksud dari dalam tubuh kita sudah terpenuhi. Apa hasadnya? Perut sudah terisi. Biasanya ngantuk. Ya. Ada lagi pertanyaan, coba. Saya ingin loh kalau ada pertanyaan itu semua. Kalau nggak bisa jawab nanti jadi jawab Pak Ustadz. Ini yang rumahnya terdekat mana? Dari Pilang Bangku ada nggak? Ngerau? Kedung jeruk di Kedung jeruk. Kuwi orang ngerau. Sesenggal tanah. Iki biasanya aku ngejak koncone mantuk iki. Ngejak bener. Wong kemarin ibu curhat to. Anak kula sakit teng pundi teng pondok. Lah pondoke pundi? Ngene Pak Jabat. Lah mung sesenggal tanah iso lara kangen ibuke. Ada enggak? Itu bukan masalah jauh dekatnya. Yang penting kita niatan yang baik gitu. Itu jadi kita mencari ilmu. Nek ngantuk itu biasanya umum Pak Joko di sini ngantuk. Bersarapan kok ngantuk, jangan mundur yang enggak. Itu juga narkotika ini bukan. Ya, itu alami. Ada yang coba tanya. Oh, tapi nanti ada loh ilmu nih dari kepolisian sekarang kan menerima penerimaan anggota polisi dari jalur takfid ada. Ada yang hatam Al-Quran berapa juz. Itu teman saya itu Pak Asnawi itu dulu dari pondok pesantren. Kira-kira dia sudah dinas 3 tahunan ini ada. Itu dulu dari jalur pondok
ya tahfidz. Sekarang masuk di pengurus Masjid Al-Madaniyah, itu ada yang dari Polres Karanganyar itu ya Pak Asnawi itu dari Kebak Rahmat, dari Pulau Sari, bapaknya itu Kaur Kesra. Kaur Kesra di desa Pulau Sari Kebak Rahmat, itu Mas Asnawi. Sering dia ngisi pengajian-pengajian, kadang dia ada di Masjid Al-Madaniyah, itu dari jalur pondok. Silakan anak-anakku semuanya nanti, baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Di kepolisian juga bukan mengurusi maling, laporan, kejahatan dan lain sebagainya, itu bukan. Kita ada di situ bagian sumber daya SDM yang menangani kaitannya dengan binrohtal, pembinaan rohani dan mental. Jadi Pak Polisi itu setiap ada jadwalnya itu, terkadang selama pandemi ini kita pakai Zoom, pakai link dari Polda. Nanti ada di situ menghadirkan Ustadz dari Polda, kemudian kita buka link di wilayah, kita tinggal lihat lewat HP maupun lewat monitor. Itu juga polisi juga banyak itu kita binrohtal, anggota-anggota yang dari jalur pondok pesantren. Ada pertanyaan ya? Oke, alhamdulillah ini tidak terasa ya. Kita sudah mendengarkan penjelasan betul-betul jelas bahayanya daripada narkoba. Maka ini termasuk bekal untuk santri ketika perpulangan nanti. Jangan ada yang penasaran, bah katanya Pak itu narkotika seperti ini. Nah, ini kesempatan ini pulang ini. Malah penasaran, ada seperti itu kan. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ini kawan-kawan yang baik, dan nanti perpulangan itu pun tidak lama, maka disiapkan betul-betul berkawannya nanti di rumah dengan kawan yang baik, sehingga kan nanti kembalinya ke pondok juga cepat. Nah, karena apa? Tidak terpengaruh dengan kawan-kawan ketika di rumah. Insyaallah ya. Maka alhamdulillah kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.